Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan jemaah haji Kabupaten Solo ikuti manasik haji. Seorang santri di Pasaman Barat diterima di Universitas Timur Tengah. Dua pengedar narkotika tak berkutik usai dibekuk petugas Satres Narkoba Polresta Padang. Keduanya ditangkap di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sebelum ditangkap, tersangka sempat melarikan diri saat bertransaksi dengan seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli. Namun kedua pelaku berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan. Saat kabur tersebut, tersangka membuang barang bukti sabu-sabu ke semak-semak, tapi upayanya tak berhasil. Petugas menangkapnya dan menemukan 3 paket sabu-sabu yang dibuangnya. Saat diinterogasi dan disaksikan Ketua RT setempat, kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya. Menurut polisi, kedua pelaku telah menjadi target operasi atas laporan masyarakat karena sering mengedarkan narkotika di beberapa daerah di Kota Padang. Dari informasi masyarakat yang data oleh tim kami, tim Raja Wali di lapangan, setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap inisial R dan beberapa barang bukti lainnya seperti timbangan, ada seperti tempat penyimpanannya, seperti ember segala macam itu diamankan, termasuk handphone juga. Dan selanjutnya tersangka dan barang bukti kita amankan, kita proses untuk lebih lanjut di Mapolresta Padang. Kedua pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat sering dihantam arus air yang meluap, tebing Sungai Batang Bangoy di Desa Punggung Ladiang, Kota Pariaman, amblas. Dinding-dinding sungai yang curam terus tergerus hingga membawa pohon yang ada di atasnya. Akibat kejadian ini, puluhan hektar lahan perkebunan warga semakin menyempit. Erosi ini sudah berlangsung sejak belasan tahun silam. Telah lebih dari 1 kilometer lahan di sepanjang aliran Sungai Batang Bangoy ini yang lenyap dengan lebar sekitar 500 meter. Tak hanya lahan, erosi yang terus meluas kini juga mengancam permukiman serta infrastruktur jalan dan jembatan. Warga berharap kepada pemerintah agar melakukan tindakan penyelamatan dengan cara normalisasi sungai atau membangun pengendalian banjir. Sehingganya masyarakat mau petani udah merasa rugi karena lahan yang dia garap tadi itu kebun petani yang lah dihabiskan oleh mengamuknya air Batang Bangoy ini. Kami tentunya berharap ini dapat ditemukan solusinya secepat mungkin karena warga tanahnya sudah habis, yang mempunyai usaha kebunan yang juga mengalami kerugian di sini, Pak. Upaya perbaikan sudah dilakukan pemerintah Kota Pariaman, namun belum membuahkan hasil maksimal. Jika penanganan aliran sungai ini terlambat, tidak tertutup kemungkinan kerugian lebih besar akan diderita masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ratusan calon haji dari berbagai daerah di Kabupaten Solo Rabu pagi mengikuti bimbingan manasik haji di lapangan parkir Stadion Tuan Kutabiang, Komplek Gelanggang Olahraga Batu Tupang, Koto Baru, Kecamatan Kubung. Manasik ini
sebagai persiapan menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Menurut petugas, calon jemaah haji Kabupaten Solo tahun ini berjumlah 167 orang dan masuk dalam kloter 14. Para jemaah dijadwalkan masuk asrama tanggal 18 Juni mendatang dan diberangkatkan keesokan harinya menuju Tanah Suci. Bimbingan praktek manasik haji ini agar para jemaah bisa menerapkan dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan. Selain aturan dan tata cara yang benar, jemaah haji juga mesti menjaga kesehatan dan fisik yang kuat. Solo 167. Kloternya kloter 18, kloter 14. Dan insya Allah kita masuk asrama tanggal 18 Juni. Kita yang di Kabupaten Solo dulu pernah mencapai 200 ya enggak ya? 200. Namun demikian untuk tahun ini kita sudah kembali kepada kuota normal. Hari ini kita praktek manasik mulai dari pelaksanaan tawaf, sa'i, kemudian juga melontar jumrah. Rencana Jam 18 jam 18 Juni. Apa saja Pak persiapan yang Bapak lakukan Pak? Oh, nasi. Persiapan sholat sehat. Kalau umur sekarang Pak, boleh tahu Pak berapa Pak? 80. Selama pelaksanaan manasik haji ini, para jemaah calon haji mengikuti dengan seksama dan penuh semangat. Sebab latihan kali ini yang terakhir sebelum mereka terbang ke Tanah Suci tanggal 19 Juni nanti. Dari Solo, Garnandi melaporkan. Untuk tahun ini akan berangkat ke luar negeri, insya Allah. Tahun ini, 19 santri dan santriwati lulus dari pesantren Darul Mursyidin Pasaman Barat. Mereka akan melanjutkan ke berbagai universitas di tanah air. Salah seorang dari mereka yang lulus akan melanjutkan studi di Timur Tengah. Aditya Putra Pratama diterima di Universitas Darul Ulum Asyariah Hudaidah, Yaman. Menurut Putra, untuk bisa lulus di universitas tersebut, ia harus bisa berbahasa Arab dan hafal Al-Quran. Cara-caranya tidak cukup sulit insya Allah, yaitu paham berbahasa Arab, yaitu Lughatul Arabiyah. Yang kedua, hafiz minimal 3 juz Al-Quran. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang karena untuk kuliah di luar negeri adalah cita-cita saya dari sejak kecil. Wakil Bupati Pasaman Barat mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan dukungan bagi putra-putri berprestasi, seperti Putra yang akan berangkat melanjutkan studi ke Yaman. Dengan demikian tadi ada yang berprestasi ya, dari beberapa santri, artinya yang lulus untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Yaman. Dengan demikian tentu nanti ada beberapa dukungan dari pemerintah daerah. Insya Allah kami akan memberi dukungan nanti melalui pemerintah daerah kepada yang bersangkutan dalam rangka keberangkatannya ke Yaman. Sebelumnya, satu orang santri Darul Mursyidin juga diterima di universitas di Mesir pada tahun 2020 lalu. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.